Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ras 9, saat ini saya berada di daerah Jawa Timur ya, di sebuah tempat rahasia. Dan kali ini kami berdua dengan Babel Lukmanhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, saat ini ada beberapa berita viral selain terkait dengan dugaan adanya transaksi mencurigakan 349 triliun ya, yang beritanya sudah mulai mereda. Muncul berita yang viral sekali tentang Ibu Ida Dayak, kemudian tentang nasab habaib yang dikritisi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Ketiga hal ini menurut saya sama-sama pentingnya, tapi kali ini saya akan mengupas tentang pengobatan ala Dayak, karena sahabat saya adalah praktisi supranatural juga yang pernah bersentuhan dengan suku Dayak di Kalimantan pada saat itu ya, Be ya. Ya. Suatu ilmu di Indonesia banyak sekali pengobatan alternatif, bukan hanya dari Dayak saja. Ya, sebagai contoh yang hampir sama di Cimande. Cimande itu dukun patah yang sangat luar biasa. Dia juga sangat terkenal, bahkan di mancanegara bahwa Cimande itu diakui pengobatan untuk dukun patahnya, atau khusus untuk tulang-tulang dan otot-otot yang salah, otot yang terjepit. Nah, itu betul-betul sangat membantu masyarakat, sangat membantu ilmu kedokteran, yang mana di kedokteran tidak bisa yang dengan sempurna, tapi di Cimande bisa sempurna. Nah, itu. Tapi pernah cerita ke saya tentang ada pasien yang di Haji Naim ya, yang sudah remuk tulangnya, tapi yang dokter sudah angkat tangan. Betul. Nah, itu saya melihat secara langsung, karena kebetulan waktu itu saya juga jadi pasien di sana. Waktu itu tulang saya patah, dirusuk ini tulang 4 sampai 4 tusuk patah, kemudian tulang belikat itu terjadi kecelakaan. Nah, kemudian saya dibawa ke rumah sakit Siaga waktu itu. Rumah sakit Siaga, begitu luka dalam sudah tidak ada, saya tanya dokter, saya harus pindah. Dokternya melarang, tapi saya harus pindah. Yang penting luka dalam tidak ada, secara medis udah dokter diagnosanya normal, saya lari ke Haji Nain. Nah, di Haji Nain itu saya sempat di situ rawat inap memang karena banyak yang patah. Dari situ saya ketemu dengan orang yang sudah hampir membusuk lah, kalau dikatakan hampir membusuk. Nah, itu dari rumah sakit yang tidak bisa saya katakan. Datang ke situ udah membusuk, harus diamputasi, tapi dipegang dengan namanya dulu Haji Anin almarhum. Itu sembuh ternyata. Sembuh, tulangnya membaik, semua kulit-kulitnya daging-daging yang membusuk itu bisa sembuh kembali. Memang di Haji Nain juga itu ada dokternya yang khusus untuk kulit-kulitnya, daging-daging. Jadi kerjasama dengan kedokteran ya. Yang tulang-tulang itu Haji Nain tarik. Satu saat malam nggak salah, saya melihat ada orang yang baru tabrakan. Itu kakinya, itu betisnya itu ada yang halus-halus sampai keluar. Nah, itu dengan Haji Nain dimasukin sambil bercanda, sayang nih tulang itu dimasukin aja ke tulang yang retak-retak jatuhi. Yang retak-retak dan halus itu dimasukin lagi dalam lubang itu. Dan memang waktu Haji Nain almarhum itu tidak sakit dipegang dia. Nah, itulah yang saya bilang suatu keilmuan yang luar biasa ya di Indonesia. Nah, makanya kalau berhubungan dengan ilmu Dayak juga saya pernah pengalaman. Saya juga pernah waktu itu ke Kalimantan. Ini contoh suatu peperangan waktu itu, konfliknya antar suku ya. Suku Madura waktu itu dengan suku Dayak gitu. Dan itu kebetulan saya tidak ceritakan lagi lah, itu kan satu rahasia ya, privasi. Jadi dia bercerita itu ilmunya itu dengan daun, orang itu bisa putus parahnya. Nah, itu.
Nah, artinya maksud saya menerangkan seperti itu, ilmu yang dianut atau ilmu yang dipunyai oleh Ibu Ida Dayak itu memang benar apa adanya. Emang ada yang seperti itu. Itu dukun, bukan dukun-dukun biasa. Dibilang dukun-dukun biasa, mana bisa dukun-dukun biasa seperti itu dengan seketika, dengan tidak berapa lama bisa sembuh seketika, kan gitu. Itu ada suatu ritual-ritual yang harus didalami, suatu keilmuannya. Begitu juga ilmu hikmah juga, kan gitu. Kalau memang sekedar ahli urut, ahli patah tulang, kayak keselio itu kan masih ada proses ya. Benar. Biasanya kan ada proses untuk pembetulan, masih ada ngilu. Dan antara Cimande dengan Dayak itu sama-sama menggunakan minyak ya. Betul, sama-sama minyak. Dan minyak itu juga saya tahu sendiri waktu itu, namanya Pak Ajin Naik Armam itu, dia itu minyak itu secara ritual khusus gitu. Iya. Sampai waktu itu saya dengar itu, itu harus dipendam dulu, itu pas 1 hari, itu diriadoin, nggak main-main bikin minyak itu. Nah seperti itu, gitu loh. Nah kembali ke Ibu Ida Dayak, menurut Babeh dari proses yang kita lihat di video ya, yang beredar di YouTube, itu kan alhamdulillah lah banyak yang tertolong. Alhamdulillah. Gitu. Tetapi ada juga pendapat yang entah nyinyirannya itu karena tidak percaya atau bagaimana. Kalau Babe sendiri melihatnya bagaimana dengan orang-orang yang memiliki sikap seperti itu? Biasanya secara psikologis, kalau orang seperti itu merasa kecemburuan. Kecemburuan itu sifat manusia yang sulit dihilangkan. Itu yang sangat besar, begitu timbul begitu saja, melihat orang pintar minta apa, ini sih cuman begini-gini, ini sih cuman bohong, kan gitu. Menyepelekan ya. Menyepelekan. Sedangkan kita harus tahu bahwa keilmuan Indonesia itu banyak pengobatan alternatif yang memang benar melalui ritual yang khusus, dan dia punya tata cara sendiri. Ilmu itu kan tata cara. Iya. Nah seperti ilmu Ibu Dayak ya, dia menari-nari seperti menari dan apa yang diucapkan begitu, itu bisa saja dia memanjatkan pada Allah SWT. Ya kalau memang saya dengar dia Islam kan gitu. Iya. Dia sambil menjabat la ilaha illallah dengan menari-nari. Tidak bedanya dengan penari-penari aliran itu yang zikir itu sampai muter-muter itu. Kayak dari sufi gitu ya. Dari sufi. Kalau bukan orang sufi, muter-muter itu berjam-jam nggak bisa. Pingsan. Nah, ini bisa pilih muter sekali juga udah pusing kan gitu. Nah, itulah kita harus menghargai bila seseorang punya kepandaian, itu khusus itu aset loh. Aset bangsa Indonesia yang perlu benar-benar bagaimana kita harus mempelajarinya, bukan kita mencelaknya. Mencemohkan ya. Mencemohkannya. Oke, Babe, terima kasih sekilas para pemirsa terkait dengan pengobatan tradisional, satu kearifan lokal yang ada kesamaan, artinya sama dalam ahli pertulangan atau patah tulang dan sejenisnya, yang sama juga menggunakan media minyak, di mana minyak itu juga sama-sama menggunakan ritual ya. Saya juga pernah mendengar kalau untuk yang Cimande ya, itu ya dipendam, kemudian bahan-bahan khusus, bahkan kalau di Cimandenya sendiri itu katanya dipendam di sekitar makam Mbah Kail kalau nggak salah. Dan begitu juga bulannya. Bulan Maulud. Ada bulan-bulan tertentu. Kenapa seperti itu? Itulah ilmu. Al ilmu bil kaifiyah. Ilmu itu dengan tata cara. Dan setiap orang, setiap praktisi, setiap kiai memiliki tata cara tersendiri, dan juga dalam setiap negara. Yang pada intinya marilah kita sama-sama menghormati warisan leluhur bangsa kita yang sangat bermanfaat tentunya dan dilirik oleh dunia. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan, sekedar menyapa Anda dari Indonesia bagian Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.